Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Kinanti Haining Tias dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 7. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang gelombang stasioner dan gelombang berjalan. Mari kita simak videonya sama-sama ya, teman-teman. Pengertian gelombang stasioner. Gelombang stasioner atau gelombang diam adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo berubah atau tidak konstan di setiap titik yang dilaluinya. Gelombang stasioner dapat terbentuk karena yang pertama, dua gelombang koheren bergerak berlawanan arah di sekitar titik kesetimbangan. Yang kedua, sebuah gelombang mengalami pemantulan. Gelombang stasioner memiliki simpangan stasioner, amplitudo stasioner, simpul, dan juga perut. Berikut ini adalah gambar dari gelombang stasioner. Bisa dilihat ya, pada gambar tersebut terdapat simpul dan juga perut. Selanjutnya, macam-macam gelombang stasioner. Yang pertama, gelombang stasioner ujung terikat. Dari gambar ini, kita dapat melihat bahwa ujung satu dengan ujung yang lain berbentuk simpul. Gelombang stasioner ini disebut ujung terikat. Selain itu, juga gelombang stasioner ini memiliki ciri berupa jumlah simpul lebih banyak satu dari jumlah perut. Yang kedua ada gelombang stasioner ujung bebas. Dapat dilihat bahwa pada salah satu ujung akan berbeda dengan ujung yang lain. Ujung satu tepat pada perut dan ujung yang lain pada simpul. Pada dasarnya, gelombang stasioner ujung bebas memiliki jumlah perut yang sama dengan jumlah simpul. Berikutnya, rumus gelombang stasioner. Yang pertama, cepat rambat gelombang stasioner menurut Melde dapat dirumuskan V sama dengan akar F per mu, atau bisa juga mu sama dengan M per L. V sama dengan cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon. F sama dengan gaya tegangan tali dengan satuan Newton. Mu sama dengan massa jenis tali tiap satuan panjang, satuannya kilogram per meter. M sama dengan massa tali dengan satuan kilogram. Dan L sama dengan panjang tali, satuannya meter. Yang kedua, persamaan gelombang stasioner ujung terikat. Rumusnya yaitu Y sama dengan 2A sin Kx dikali cos omega dikali dengan T. Y sama dengan simpangan partikel P, satuannya meter. A sama dengan amplitudo, satuannya meter. Omega sama dengan frekuensi sudut, satuannya rad per sekon. T sama dengan waktu getar titik asal dengan satuan sekon. K sama dengan bilangan gelombang. Dan X sama dengan jarak partikel P ke asal getaran dengan satuan meter. Selanjutnya, yang ketiga, amplitudo gelombang stasioner ujung terikat. Rumusnya yaitu A sama dengan 2A sin K kali X. Keterangannya, A-nya sama dengan amplitudo, K-nya sama dengan bilangan gelombang, dan X sama dengan jarak partikel P ke asal getaran. Yang keempat, letak simpul dari ujung terikat. Rumusnya yaitu X sama dengan N kurangi 1 per 2 kali lambda. N-nya yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kelima yaitu letak perut dari ujung terikat. Rumusnya yaitu X perut sama dengan 2N min 1 per 4 kali lambda atau panjang gelombang. Dengan N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, rumus gelombang stasioner ujung bebas. Yang pertama, persamaan gelombang stasioner ujung bebas, yaitu Y sama dengan 2A cos K kali X sin omega kali T. Nah, rumusnya itu kebalikan dari
gelombang stasioner ujung terikat. Jika gelombang stasioner ujung terikat sinnya dulu baru cos. Jika persamaan gelombang stasioner ujung bebas, cosnya dulu baru sin. Dengan keterangan Y sama dengan simpangan partikel P dengan satuan meter, A yaitu amplitudo dengan satuan meter, omega yaitu frekuensi sudut dengan satuan rad per S atau sekon, T yaitu waktu getar titik asal dengan satuan sekon, K adalah bilangan gelombang, dan X adalah jarak partikel P ke asal getaran dengan satuan meter. Yang kedua, amplitudo gelombang stasioner ujung bebas. Rumusnya yaitu A sama dengan 2A cos K kali X. Berikutnya, rumus gelombang stasioner dengan menentukan letak simpul dari ujung bebas. Rumusnya yaitu X sama dengan 2N-1 per 4 dikali lambda atau panjang gelombang dengan N-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang keempat, letak perut dari ujung bebas. Rumusnya yaitu X perut sama dengan N-1 per 2 dikali lambda atau panjang gelombang. N-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal dari gelombang stasioner. Sebuah tali yang panjang, salah satu ujungnya digetarkan terus-menerus dengan amplitudo 10 cm, periode 2 sekon. Sedangkan ujung yang lain dibuat bebas. Jika cepat rambat gelombang pada tali tersebut 18 cm per sekon dan pada tali terjadi gelombang stasioner, tentukanlah amplitudo gelombang stasioner pada titik P yang berjarak 12 cm dari ujung bebas. Berikut ini pembahasannya. Diketahui A sama dengan 10 cm, periode sama dengan 2 sekon, cepat rambat sama dengan 18 cm per sekon, dan Pi sama dengan cepat rambat dikali dengan periode. Jadi 18 dikali 2 yaitu 36 cm, dan X sama dengan 12 cm. Yang ditanya adalah amplitudonya. Berikut ini adalah jawabannya. K sama dengan 2pi per lambda sama dengan 2pi per 36 sama dengan pi per 18. Kita masukkan rumusnya yaitu 2A cos K kali X sama dengan 2A cos pi per 18 dikali 12 sama dengan 2 kali 10 cos 2 per 3 pi. Hasilnya yaitu 20 cos 2 per 3 dikali 180 derajat sama dengan 20 cos 120 derajat. Nah, diketahui cos 120 derajat sama dengan minus setengah. Jadi hasilnya 20 dikali minus setengah yaitu minus 10 cm. Jadi amplitudo gelombang stasioner pada titik P yaitu minus 10 cm. Lanjut, pengertian gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo tetap atau konstan di setiap titik yang dilaluinya. Gelombang berjalan memiliki bentuk yang sinusoidal, sehingga dapat dibentuk sebuah persamaan gelombang berjalan. Berikut ini adalah gambar dari gelombang berjalan. Selanjutnya, rumus gelombang berjalan. Yang pertama, fase gelombang adalah sudut fase yang ditempuh tiap satu putaran. Rumusnya yaitu T per periode ditambah X per panjang gelombang atau lambda. Berikutnya, sudut fase atau theta adalah sudut yang ditempuh gelombang saat bergetar dalam fungsi sinus. Rumusnya adalah theta sama dengan 2pi dikali T per periode ditambah X per panjang gelombang. Yang ketiga, beda fase
adalah selisih antara satu fase dengan fase lain. Rumusnya yaitu sama dengan delta X per lambda, atau bisa juga delta X sama dengan X2 dikurangi X1. Nilai beda fase berkisar antara 0 sampai 1 dengan nilai bilangan bulat diabaikan. Dua gelombang dikatakan sefase apabila beda fasenya 0 dan memiliki frekuensi dan titik simpangan sama dalam waktu yang sama. Dua gelombang dikatakan berlawanan apabila beda fasenya setengah dan memiliki frekuensi sama namun memiliki titik simpangan yang bercerminan. Selanjutnya, rumus gelombang berjalan. Yang keempat, ada persamaan simpangan. Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx dengan omega, rumusnya yaitu 2pi per periode, dan K sama dengan 2pi per lambda. Hasilnya yaitu A sin 2pi per periode kali T plus minus 2pi per lambda kali X, dan sama dengan A sin 2pi T per periode plus minus X per lambda. Keterangan Y sama dengan simpangan, satuannya meter, A sama dengan amplitudo gelombang dengan satuan meter, omega sama dengan kecepatan sudut gelombang dengan satuan rad per sekon, T sama dengan lamanya gelombang bergetar, satuannya sekon, T sama dengan periode gelombang, satuannya sekon, K sama dengan bilangan gelombang, X sama dengan jarak titik ke sumber getar, satuannya meter, dan lambda sama dengan panjang gelombang, satuannya meter. Makna persamaan simpangan amplitudo yaitu A. Jika amplitudo lebih besar daripada 0 atau positif, maka arah getar gelombang pertama ke atas terlebih dahulu. B. Jika A kurang dari 0 atau negatif, maka arah getar gelombang pertama ke bawah lebih dahulu. Arah rambat gelombang. Jika omega dan K sama tanda, maka arah rambat gelombang adalah ke kiri. Yang kedua, jika omega dan K berbeda tanda, maka arah rambat gelombang adalah ke kanan. Berikutnya, yang kelima, ada persamaan kecepatan gelombang berjalan merupakan turunan pertama dari persamaan simpangan. Berikut ini rumusnya. Y aksen sama dengan cepat rambat gelombang sama dengan dy per dt. Cepat rambat P sama dengan omega dikali A cos omega T plus minus K dikali X. Kecepatan minimum gelombang terdapat pada amplitudo dan kecepatan maksimum terdapat pada simpul. Kecepatan maksimum gelombang terjadi pada saat cos omega T plus minus Kx sama dengan 1. Dapat dirumuskan sebagai berikut. V maksimal sama dengan omega dikali amplitudo. Berikutnya, yang keenam, ada persamaan percepatan gelombang berjalan merupakan turunan pertama persamaan kecepatan, dapat dirumuskan sebagai berikut. Y2 aksen sama dengan V aksen sama dengan A sama dengan dV per dt. A sama dengan minus omega kuadrat kali A sin dikali omega T plus minus Kx. Dengan keterangan A sama dengan percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, V sama dengan kecepatan gelombang, satuannya meter per sekon, dan Y sama dengan simpangan dengan satuan meter. Percepatan minimum gelombang terdapat pada simpul dan percepatan maksimum terdapat pada amplitudo. Yang kedua, percepatan maksimum gelombang terjadi pada saat sin omega T plus minus Kx sama dengan 1. Dapat dirumuskan sebagai berikut. A max atau A maksimal sama dengan minus omega kuadrat dikali dengan amplitudo.
Nah, berikutnya ada contoh soal dari gelombang berjalan. Sebuah gelombang berjalan pada sebuah tali memenuhi persamaan simpangan Y sama dengan 2 sin pi dikali 10T min X per 25, di mana Y dan X masing-masing dalam cm dan T dalam sekon. Tentukan berapa kecepatan rambat gelombang tersebut. Diketahuinya, Y sama dengan 2 sin pi dikali 10T min X per 25. Dari persamaan tersebut didapat Y sama dengan 2 sin omega T min Kx. Menjadi Y sama dengan 2 sin 10 pi T min pi X per 25. Dari kedua persamaan di atas didapat omeganya yaitu 10 pi. Nah, omega itu rumusnya sama dengan 2 pi dikali F. Untuk mencari F-nya berarti kita menggunakan rumus 2πF sama dengan 10 pi. 2F sama dengan 10. Nah, frekuensinya ditemukan yaitu hasilnya 5 Hz. Kemudian Kx sama dengan 2pi X per 25. Untuk mencarikannya berarti pi per 25. K sama dengan 2pi per lambda. 2pi per lambda sama dengan pi per 25. Jadi, untuk mencari panjang gelombangnya sama dengan 2 per lambda sama dengan 1 per 25. Dan hasilnya yaitu panjang gelombang sama dengan 50 cm atau 0,5 meter. Jadi, untuk mencari cepat rambat gelombang menggunakan rumus lambda dikali F, yaitu 0,5 dikali 5. Hasilnya 2,5 meter per sekon. Jadi, kecepatan rambat gelombang tersebut yaitu 2,5 meter per sekon. Sekian dulu ya videonya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.